Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah studi kasus, di mana studi kasus ini biasanya digunakan untuk analisa di level manajerial, terutama buat teman-teman yang berada di industri sales, FMCG, ataupun distribusi lainnya. Nah, tools yang akan kita gunakan yaitu adalah pivot table. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk mengerjakan soal ini juga, teman-teman bisa cek langsung link di deskripsi. Terus teman-teman pilih yang ini ya, soal tes calon manajer. Download saja di sana, gratis. Coba teman-teman lakukan step by step, kira-kira apakah Anda bisa melakukan atau tidak. Saya tantang di sesi kali ini. Baik, kalau begitu tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja kita kerjakan ya. Ada beberapa instruksi yang diberikan di soal ini, teman-teman. Yang pertama adalah kerjakan di sheet yang sudah disediakan, tugas 1 ya. Oke, tugas 1 dan tugas 2, value atau omset diambil dari data tersedia sesuai dengan kebutuhan dan lengkapi lainnya. Di kolom growth, apabila ada bulan yang minus, maka diberikan penanda berwarna merah pada sel tersebut. Berarti nanti kita akan diminta untuk menggunakan ini ya, conditional formatting. Baik, langsung saja kita eksekusi dimulai dari tugas yang pertama. Baik, ini adalah tugas yang pertama. Yang diminta adalah pertama, tabelnya di sini terbaca adalah salesman. Jadi di sini ada 11 salesman ya, di mana 10 orang diantaranya memiliki kode sales dan 1 orang itu tidak memiliki kode sales. Bagaimana menyikapinya? Hal wajar ya. Kadang-kadang ada beberapa di industri itu setiap sales yang memiliki kode, dia adalah kode yang bertanggung jawab di area-area tertentu. Namun bagi yang tidak ada kode, artinya dia itu bisa dibilang adalah sales yang lebih mobile, bisa masuk kemana-mana gitu ya. Dan yang diminta adalah omset dari Januari sampai dengan Desember. Data yang akan diambil dari ini ya, 2022 dan juga 2023. Namun yang diminta adalah tahun 2021, 22 dan juga 2023. Nah, lantas dari mana data tahun 2021-nya? Ternyata teman-teman setiap data yang ada di sini itu selalu berdampingan ya. April 2022, 2021 dan seterusnya juga seperti itu ya. Polanya seperti itu. Oke, kalau begitu teman-teman langsung saja kita akan eksekusi menggunakan pivot table ya. Caranya seperti apa? Pertama, kita akan blok terlebih dahulu semuanya. Teman-teman bisa menggunakan Ctrl A seperti ini. Oke, kita sudah blok semuanya. Setelah itu teman-teman pilih di sini, saya akan perbesar. Pilih insert di sini. Setelah itu pilih pivot table. Oke, sudah ketahuan ya. Selection table-nya adalah yang tahun 2022. Terus kita pilih new worksheet. Saran saya sebelum teman-teman itu klik new worksheet, teman-teman pilih ini, add this data to data model gitu kan ya. Ini dicentang, tujuannya buat apa? Biar nanti ketika teman-teman melakukan pivot table akan terbentuk sebuah data model. Kita akan tekan OK. Nah, proses seperti ini bisa jadi komputer teman-teman loading ya. Ini tergantung dari seberapa besar data dan seberapa cepat kemampuan dari komputer kita. Nah, ini adalah perbedaan kalau misalnya teman-teman tadi centang yang this data model ya. Kalau misalnya teman-teman centang, maka dia akan otomatis membentuk sebuah data seperti ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan saya coba di tahun 2023 gitu kan ya. Ini langsung saya insert pivot table tanpa saya centang, maka pivot table-nya itu tidak ada data table-nya. Itu perbedaannya. Oke. Jadi ini adalah tampilan pivot table ya. Di sini ada beberapa data gitu kan dari nomor sampai dengan di akhir. Nah, data ini didapatkan dari mana? Jawabannya sederhana, teman-teman. Ini kolom nomor ya sampai dengan growth itu didapatkan dari sini. Coba teman-teman perhatikan, dimulai dari nomor dan yang terakhir itu adalah growth value. Jadi sama ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba buat pivot table-nya ini sesuaikan dengan tugas. Caranya adalah yang pertama, karena yang diminta itu adalah salesman terlebih dahulu, maka kita akan tarik terlebih dahulu salesman. Kita akan cari header yang namanya adalah salesman biskuit ya, ini. Teman-teman, ini sebenarnya bisa Anda tarik ke sini. Bentuknya adalah seperti itu. Dia akan membentuk sebuah filter gitu ya. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Teman-teman taruh ke sini akan jadi kolom. Bukan ini juga yang kita harapkan, tapi yang kita harapkan itu adalah sales biskuit ini akan kita pindahkan ke row. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Setelah itu kita akan panggil data bulan Januari sampai dengan Desember. Caranya teman-teman tinggal klik saja atau teman-teman tarik ke values. Seperti ini ya. Oke. Februari, Maret, April, Mei, Juni,
Lalu berikutnya adalah Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Baik, karena data yang diminta itu adalah 2021 dan juga 2022, sedangkan data 2022 itu berada di tabel yang sama, maka teman-teman tidak perlu datang ke sini lagi, terus teman-teman insert pivot table lagi itu nggak perlu ya. Jadi kita akan cukup dengan cara tabel ini kita blok, oke, lalu kita copy di bawahnya. Setelah itu teman-teman, kita akan ganti data ini menjadi data tahun 2022. Caranya seperti apa? Pertama, nah ini kan sama aja ya nama salesnya, jadi ini tetap akan kita pakai. Yang akan kita buang adalah ini ya, sum dari 2021 bulan Januari sampai dengan Desember ini akan kita hilangkan. Caranya seperti apa? Teman-teman di sini ya, values di sini, teman-teman blok dan teman-teman buang saja ke arah manapun. Secara otomatis dia akan hilang. Gampang ya teman-teman. Nah, lantas kalau misalnya sudah, sekarang kita panggil data Januari, Februari 2022. Lalu berikutnya adalah Maret, April. Terus kita lanjutkan dengan Mei, Juni, Juli, Agustus. Setelah itu September, Oktober, November, dan Desember. Baik, dapat ya? Kalau sudah, langsung saja kita copy teman-teman. Lalu kita pindahkan ke tugas. Sekarang kita paste di sini. Nah, di sini sudah saya bentuk sebuah scoring ya teman-teman. Ketika di sini itu sudah berwarna hijau, tandanya jawaban kita sudah benar. Namun kalau misalkan di sini itu nanti ada tanda silang, misalkan ini saya coba salahkan 1 gitu kan ya, angkanya saya bikin random, maka otomatis dia akan salah. Sudah saya bikin autocorrect seperti itu. Sekarang kita lihat terlebih dahulu sudah berapa poin yang kita kumpulkan, 0,56 ya, masih sangat sedikit. Kita copy lagi untuk data yang tahun 2022-nya. Kita copy dan kita paste di sini. Oke, ini pun juga betul. Setelah itu kita kerjakan kolom yang berada di sebelah kanannya, yaitu adalah akumulasi ya. Teman-teman bisa menggunakan rumus aritmetika dasar ya, ditambah-tambah seperti itu bisa. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Nah, kesempatan kali ini saya akan menggunakan rumus sum ya. Caranya adalah ya seperti ini teman-teman. Sederhana ya, ketik sum. Oke. Kalau sudah, teman-teman arahkan kepada tabel Januari. Setelah itu, berikan titik 2. Otomatis dia tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, teman-teman tekan enter. Oke, udah jadi ya. Namun kalau ini langsung di copy, pasti hasilnya nggak valid. Sebelum kita copy, teman-teman, kita kunci terlebih dahulu agar rumusnya itu ya di C5 yang pertama ini, dia itu nggak gerak kemana-mana. Sehingga ketika rumus ini kita copy ke samping kanan gitu kan ya, pengali pertamanya itu dimulai dari C5. Jadi kita akan kunci agar dia tetap berada di kolom yang C. Caranya teman-teman bisa tambahkan dolar secara otomatis seperti ini. Oke, atau teman-teman tekan F4 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Seperti ini. Sehingga tanda dolarnya berada di depan C. Lalu teman-teman tekan enter dan silahkan di copy sampai ke samping kanan. Oke, betul ya jawabannya. Karena ini polanya sama, ketika kita copy di bawah, harusnya ini hasilnya pun juga sama teman-teman. Oke, betul ya? Jawaban kita betul. Oh sorry, saya kelewatan ngopinya ya. Harusnya dari sini saja. Oke, selesai. Sekarang kita cek, sudah dapat poin 2,2. Masih jauh dari kata lulus. Berikutnya kita kerjakan yang tahun 2023. Di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita ngeblok ini terlebih dahulu, baru kita insert pivot table, atau teman-teman juga bisa dengan cara seperti ini. Teman-teman klik di tabel di mana Anda itu akan membuat pivot table, pilih insert, pilih pivot table, lalu baru teman-teman pilih range-nya. Bisa dengan terbalik seperti itu juga sama. Lalu teman-teman tekan OK. Nah, enak kalau gini ya, jadi dia berurutan dari atas ke bawah. Setelah itu teman-teman sama. Cara kerjanya, teman-teman tinggal drag and drop saja sesuai dengan data yang diminta. Januari, Februari, Maret, April, lalu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, sudah jadi ya.
Kita copy sekarang dan kita paste di tugasnya. Betul ya? Dan kita tambahkan juga rumusnya di sini. Oke. Setidaknya hampir setengah perjalanan kita sudah selesai, 3,33. Oke, sepertiga perjalanan kita sudah selesai. Lalu berikutnya teman-teman, ini adalah growth ya. Growth dari tahun 2023 versus dengan 2021. Maka rumusnya seperti apa teman-teman? Pakai aritmetika dasar aja ya, sama dengan buka kurung, berarti 2022, kita pilih 2022, dikurangin dengan 2021, tutup kurung, dan dibagi tahun 2021. Setelah itu teman-teman tekan enter. Oke, kelihatan ya, di sini adalah hasil growth-nya. Nah, kalau misalkan di tempat teman-teman itu tidak otomatis persen seperti ini, tinggal ditambahkan persentase aja. Karena umumnya mungkin awalnya bentukannya itu desimal ya, 0,00 sekian-sekian gitu kan ya. Kalau sudah, tinggal kita copy dan paste ke samping kanan. Nah, ini kok ada yang div ya teman-teman. Di sini ada instruksi bahwasannya apabila ada kolom yang div harusnya kita ganti menjadi kosong ya. Kita hapus saja. Nah, seperti itu. Ini pun juga polanya sama ya. Jadi ketika kita copy ke tabel yang sebelah kanan, harusnya pun juga gak ada masalah. Sip, selesai ya. Yang di bawah teman-teman, ini adalah growth 2023 versus 2022. Ini pun juga saya rasa polanya sama teman-teman. Jadi kita tinggal copy saja dan kita paste. Oke, yang div kita hapus teman-teman. Karena dia mintanya seperti itu. Kenapa kok bisa div? Ya logikanya sederhana teman-teman. Excel itu akan selalu menghasilkan div ketika Anda itu membagikan sebuah angka dengan angka 0. Hasilnya pasti akan div, different ya. Oke, ini akan saya copy di sini juga. Hasilnya harusnya sama. Oh, ini ada yang div juga, kita hapus ya. Nah, sekarang 2023 versus 2021. Nah, ini karena polanya berbeda, maka kita perlu tanamkan rumus lagi, teman-teman. Berarti kita akan blok tahun 2023 dikurangin dengan tahun 2021. Oke, tutup kurung, dibagi 2021. Enter. Lalu kita copy ke bawah dan ke samping. Terlalu banyak ya. Paste. Oke, kita copy ke samping sini juga. Oke. Jadi ya, teman-teman semuanya. Setelah itu kita hapus yang difference. Nah, tadi kan ada instruksi bahwasanya apabila ada growth yang minus, maka secara otomatis harus diberikan warna berupa warna merah. Langsung saja kita blok ya teman-teman. Setelah itu kita pilih conditional formatting. Oke, di sini. Terus pilih highlight cells. Oke. Lalu kita pilih less than gitu kan ya. Less than. Kurang dari berapa? Kurang dari 0 harusnya ya. Di bawah 0 itu kan minus. Nah, otomatis dia akan terlihat berwarna merah seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tekan OK. Jadi ya, teman-teman, kita periksa. Oke, sama ya. Nah, untuk yang di bawah, teman-teman bisa perlakukan hal yang sama. Tapi saya capek kalau misalkan harus membuat satu persatu. Saya akan cukup format painter saja, lalu saya paste di bawah. Ini pun juga sama, saya format painter, lalu saya timpa di sini. Baik, jadi ya teman-teman, sekarang kita cek nilai kita. Sudah 6,67. Apabila nilai 6,67 ini sudah dianggap lulus, sebenarnya kita sudah selesaikan ya, tinggal kita kumpulkan. Cukup dengan waktu beberapa menit ini saja. Namun sebagai bentuk apresiasi bahwasanya kita ini dihargai melakukan tes ini, maka kita selesaikan sampai dengan akhir. Selanjutnya, kita akan lanjut ke tugas yang kedua.